Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam kesempatan kali ini, aku akan mengundang salah satu kawanku dulu ya, untuk ngobrol tentang kenotariatan, dimulai dari gimana sih kuliah di Magister Kenotariatan itu, terus sebenarnya proses untuk menjadi notaris itu seperti apa, dan segala hal pokoknya yang perlu kalian persiapkan, dan lain sebagainya buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita untuk menjadi seorang notaris. Ini dia salah satu kawanku dulu, kita sama-sama S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Cynthia Carolina, hai! Alhamdulillah, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih lo udah diundang. Aku yang terima kasih udah mau sempetin waktunya buat hadir dan berbagi sama teman-teman yang nonton video ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Halo semua teman-teman. Hai, nah malam ini aku mau nanya-nanya ke kamu. Kamu kan sekarang lagi kuliah MKN di UI ya. Mungkin kamu bisa cerita dulu sekarang kesibukannya apa, terus perkenalan diri, statusnya mungkin kan? Oke. Selamat malam ya teman-teman semua dan teman aku Suha. Perkenalkan, nama aku Cynthia. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Sisin atau Cynthia juga boleh. Sekarang aku alhamdulillah kesibukannya lagi kuliah di Magister Kenotariatan UI dan ada beberapa proyek lainnya. Jadi sekarang aku benar-benar fokus kuliah dan kemudian aku asalnya dari Bengkulu. Mungkin itu perkenalan singkat dari aku. Oke. Aku nggak mau tanya persyaratan kuliah di MKN UI itu apa, karena mungkin nanti teman-teman bisa ngecek langsung sendiri di website UI persyaratan untuk kuliah di MKN UI ya. Cuma aku mau nanya, kenapa kamu memilih Magister Kenotariatan UI dibanding UGM, Unpad, Undip? Karena kan banyak universitas negeri yang lain juga menawarkan program Magister Kenotariatan itu. Oke. Kalau ditanya kenapa sih sebenarnya alasan aku memilih MKN UI, sebenarnya kita disclaimer dulu ya bahwa sebenarnya semua kampus yang membuka Magister Kenotariatan itu semuanya bagus-bagus banget. Mereka sudah mengemas kurikulum di setiap kampus itu sedemikian rupa sehingga nanti mahasiswa itu bisa berpraktek langsung menjadi profesi notaris gitu, udah bisa terjun langsung di lapangan gitu. Tapi untuk spesifik kenapa aku memilih MKN UI, sebenarnya pertama itu sebelum aku memilih kampus, aku juga bertanya kepada kakak tingkat atau teman-teman aku yang udah lebih dahulu kuliah di MKN gitu. Nah, kemudian aku tanya mereka dari berbagai kampus, ada UGM, kemudian Undip, Unhas, kemudian pokoknya banyak deh, ada Unpad juga ada gitu. Nah, akhirnya kenapa mengkerucut ke UI? Karena menurut aku di Magister Kenotariatan UI itu setelah aku lihat materi-materi yang ditawarkan oleh MKN UI, menurut aku mereka langsung spesifik menjurus ke profesi kenotariatan. Artinya jadi mahasiswa yang daftar S2 di UI khususnya kenotariatan itu sudah dianggap tahu gitu, udah dianggap tahu dan paham materi-materi basic S1 yang bakal digunain di S2. Nah, jadi bukan berarti UI tidak mengulang materi, bukan. Yang teori-teori itu mereka langsung khususkan fokus ke ini materi yang bakal digunain di Magister Kenotariatan. Tadi kayak misalnya contoh hukum perusahaan, kita kan udah baca tuh di S1 kan. Nah, kemudian di MKN UI itu langsung hukum perusahaan berkaitan dengan kenotariatan, jadi langsung menjurus gitu. Jadi kayak tidak ada lagi kita membahas secara teori yang general gitu. Jadi langsung fokus untuk kenotariatan. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa aku langsung milih MKUI, karena mereka menawarkan langsung untuk kita mempelajari mata kuliah yang memang langsung menjurus ke kenotariatan gitu. Yang kedua, kenapa? Karena kalau menurut aku secara pribadi, karena aku dulu S1 di Jogja, di UII, jadi aku merasa kayak aku perlu untuk mencari relasi baru, terutama dalam hal pertemanan, begitu. Nah,
itu juga jadi alasan kenapa aku tuh nggak kuliah di Bengkulu, karena aku merasa kayak kalau aku tetap kuliah di Bengkulu, menurut aku circle-nya akan tetap itu aja, makanya aku pindah ke Jogja untuk kuliah di Jogja untuk menambah circle pertemanan. Nah sama juga kayak S2 aku merasa kayak oh kayaknya aku harus pindah nih dari Jogja untuk menambah circle pertemanan, dan terpilihlah Jakarta. Menurut aku untuk S2 aku lebih lebih prepare untuk move ke Jakarta. Akhirnya aku satu pilih di UI gitu. Terus nih ya, kalau aku nggak salah di Magister Hukum, kalau aku pernah ngebandingin biaya kuliah Magister Hukum UI, UGM sama Unpad. Dan emang yang paling mahal itu UI. Nah, kalau di Magister Kenotariatan gimana sih tentang biaya kuliahnya? Pertama kali mungkin kamu bisa cerita dulu kamu bayar berapa ya. Ada uang, kan ada uang DP, semacam kayak uang pangkal sama uang SPP juga ya kan. Nah, itu kira-kira berapa dan totalnya berapa? Kalau aku dulu emang ada uang pangkalnya. Uang pangkalnya sekitar 16 juta. Kemudian untuk biaya per semesternya itu ada 15 juta sampai lulus itu. Jadi waktu aku pertama kali bayar, aku bayar sekitar 31 juta. Kalau misalnya lihat di kampus-kampus lain memang ada yang lebih Berapa? di Sorry. bawah. Tadi suaranya kayak mati gitu. Berapa Oh, totalnya mati. tadi? Totalnya kalau aku bayar pertama itu 31 juta. Jadi uang pangkal 16 juta, biaya per semester pertama itu 15 juta. Dan selanjutnya, terus semester selanjutnya itu 15 juta gitu. Kalau kampus lain emang ada yang lebih di bawah, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal juga gitu. Tapi sebenarnya kalau kita rata-ratain sebenarnya ya segitu memang apa namanya biaya kuliahnya gitu. Buat teman-teman yang belum tahu aja nih, mungkin memang Magister Kenotariatan itu lebih mahal daripada Magister Hukum. Gitu ya? Iya, betul. Betul. Uang Yang pangkalku paling tuh mahal. sekitar 11 juta. Bukan uang Hmm, pangkal SPP maksudnya. 11 juta kalau nggak salah. pepes. 11 atau 12, aku Nah, lupa. itu. Emang Jauh. kalau kita lihat dari kampus-kampus lain juga kayaknya rata-rata masa kenakalan yang Iya, paling notariatan mahal sih. lebih Ya mahal. kan yang paling mahal gitu. Jadi Tapi yang ya paling mahal MKN tuh di mana, Beb? Di Unpad kah, UI, atau UGM? UGM kayaknya paling murah ya? iya kayaknya kalau MKN. nggak salah aku UGM termasuk golongan yang paling murah. Sejauh ini aku sebenarnya nggak terlalu survei sih ha, maksudnya berapa biaya-biaya kampus lain. Tapi emang kalau aku lihat ya Unpad dan UI itu mungkin salah dua yang saat ini agak di atas gitu. Tapi kalau untuk kampus-kampus lain itu sebenarnya ada yang lebih mahal. Cuman aku lupa kampus apa, karena teman-teman aku sempat pernah cerita kalau MKN dia itu lebih mahal gitu. Terus aku mau pindah nih, pengen denger gimana sih cerita kamu dulu tugas-tugas. Bukan dulu sih ya, semester 1, semester Iya, 2 dulu. Tugas-tugasnya tuh kayak gimana di Magister Kenotariatan UI, mungkin teman-teman pengen tahu ya kan. Kamu bisa ceritain. kalau tugas-tugas alhamdulillah pasti menantang ya. Nggak ada tugas itu yang nggak menantang menurut aku di S2. Pasti semua, dimanapun kampus, dimanapun mata kuliah, pasti tugasnya akan menantang. Di UI pun juga demikian gitu. Teman, kalau aku boleh klasifikasikan, mungkin kalau kita lihat tugas itu kan ada dua biasanya. Ada yang pribadi, kadang ada yang kelompok gitu kan. Nah, karena kita itu magister kenotariatan, pasti otomatis setiap semester itu ada tugas buat akta. Itu pasti nggak mungkin kita bisa hindarin, pasti ada selalu buat akta. Ada juga akta yang tulis tangan, ada akta yang boleh diketik. Jadi eh benar-benar kayak teman-teman harus siap kalau misalnya nanti harus buat tugas akta, karena akta itu nggak mungkin selembar dua lembar teman-teman bikin, pasti lebih dari 10 lembar. Aku itu pernah bikin akta tulis tangan itu mungkin sekitar, tulis tangan ya, soalnya kayak tulis tangan itu 10 juga ada yang lembar. banyak. Iya, karena memang dikit. Malah kadang ada tugas teori itu yang minta ditulis tangan itu sampai 64 halaman kayak. Jadi memang kayak harapan dosen itu kalau misalnya ya tugas tulis tangan itu bisa kita sambil baca gitu kan, dia sambil baca. Cuman ada juga kok dosen yang memang dia membuat ada tugas buat akta
itu pakai kita ketik gitu. Alhamdulillahnya ada yang tetap ketik, ada yang tulis tangan. Tapi pokoknya jangan kaget kalau misalnya nanti akta suruh tulisan, karena memang cara mereka untuk mengajarkan kita supaya kita hafal dan paham gitu bagaimana cara menulis akta yang baik. Karena ketakutannya nanti kalau kita bikin akta itu pakai komputer kan cepet bisa kopas ya kan, karena kalau tulis tangan meskipun kita kopas kita baca apa sih isinya gitu kan. Nah jadi harapan dosen itu ketika kita nulis akta itu pakai tangan, nah itu harapannya kita tuh tahu paham kalau ini loh isi-isi komponen akta notaris itu gitu. Jadi memang pasti ada tugas akta setiap semester itu pasti banyak banget. Kalau MKNUI ya pasti banyak banget, jadi teman-teman jangan kaget kalau tugas akta. Terus kemudian kalau tugas-tugas pribadi selain akta juga ada kayak biasa lah, kayak makalah gitu, paper, artikel gitu, itu juga banyak banget. Dan makalah-makalah itu tuh juga bukan kita menjelaskan teori, tapi kita harus bedah kasus. Kayak kita harus bedah kasus akta. Sebelum jadi akta, kita harus bedah dulu nih kasusnya gimana supaya kasus ini bisa menjadi akta gitu. Karena ada banyak banget dosen itu yang dia tidak akan langsung bilang buatlah akta, enggak. Tapi memang tulisannya memang tugasnya adalah buatlah akta, tapi sebenarnya maunya beliau itu kita buat akta, kita analisis dulu, oh ini loh ada step-step yang harus dilakukan sama si klien sebelum notaris harus bikin akta gitu. Jadi kayak memang, jadi jangan teman-teman mindset bahwa nanti tugas aku hanyalah sebutkanlah asas-asas dari ini atau sebutkanlah kayak apakah lah, itu udah nggak ada. Jadi teman-teman jangan berharap ada tugas seperti itu gitu. Jadi pasti beda kasus, analisis, kajian tuh pasti itu kayak gitu bentuknya kalau kita tugasnya pribadi gitu. Dan kalau tugas pribadi mungkin itu ya, kalau yang mau lebih menantang lagi memang biasanya diopernya ke tugas kelompok, karena kalau tugas kelompok kita kan banyak member, jadi lingkup kita untuk berdiskusi juga lebih banyak. Jadi tugasnya pun juga jauh lebih menantang karena itu bukan tugas yang kayak bikin makalah kemudian presentasi, ya itu emang ada, tapi ada beberapa tugas yang memang itu dia menuntut kita untuk mencari responden. Ya responden itu tuh terkadang kita juga sulit untuk menggapainya gitu. Jadi kayak misalnya aku dulu dapat tugas untuk mencari apa dulu yang lumayan menantang, ini tugas hukum perusahaan PT, tapi dia PT keluarga, dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang terkesan sensitif mungkin ya, tapi kalau bisa dikemas dengan baik sebenarnya nggak terlalu sensitif sih sebenarnya, kayak kita bisa menanyakan dengan bahasa yang lebih halus. Tapi untuk mencari respondennya itu juga lumayan susah, karena kemarin kita juga sempat kebingungan kan, nggak cuma kelompok aku aja, tapi juga kelompok-kelompok yang lain gitu, kayak teman-teman yang lain yang dapat juga lebih parah daripada itu, juga mereka juga kesusahan mencari responden. Jadi jangan harap tugas kelompok itu tugas kelompok yang gampang, nggak mungkin. Pasti kalau nggak kajian, ada kasus dibedah, ya paling ya itu kita harus wawancara, harus studi lapangan gitu, langsung gitu. Dan tiap semester itu tugasnya pasti banyak ya, karena kita kan S2, harapannya juga ekspektasi dosen terhadap mahasiswa S2 kan juga tinggi. Jadi untuk memaksimalkan ekspektasi itu juga kita akan diberikan tugas yang banyak. Jadi setiap semester 1, 2, 3, dan semester 4, dan semester 4 pun juga itu banyak banget tugasnya. Jadi teman-teman jangan heran, jangan kaget karena nanti kita dapat tugas yang lumayan banyak dan dikumpulkan dalam waktu yang berdekatan gitu. Itu juga lumrah banget terjadi. Jadi makanya jangan sampai kita mengerjakan tugas itu menunda-nunda, karena tugas akan semakin banyak dan semakin banyak tidak akan terduga begitu. Jadi ya hidup menjalani tugas itu ya dijalanin aja. Yang penting teman-teman selama perkuliahan itu paham gitu. Insya Allah kalau paham nanti menjawab tugas juga bisa lah, karena kan tugas itu kan tidak akan selalu melenceng jauh dari apa yang disampaikan oleh dosen.